نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أما بعد. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kami selaku khatib mewasiatkan wasiat terbaik, wasiat terindah, yakni wasiat ketakwaan. Mari kita senantiasa selalu mengupgrade, menambah, memperhatikan, memperbaharui rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Karena sesungguhnya begitu banyak janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu istiqamah, konsisten di atas takwa sampai akhir hayat menjemputnya. Salah satu janji yang indah itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Hijr di ayat 45 dan 46. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Orang-orang yang bertakwa tempat kesudahannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam surga, di dekat sungai-sungai yang indah. Kemudian yang paling indah dari berita ini adalah Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yang akan langsung berseru kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surgaku dengan penuh kesejahteraan dan keamanan. Dan juga ketakwaan adalah identitas sebagai orang-orang yang menyandang predikat terbaik di muka bumi ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling direken di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Salawat dan salam terhantar, terhatur indah, terucap indah sebagai konsekuensi ittiba' kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata beliau, sebanyak satu kali sahaja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat memberikan keselamatan. Satu kali salawat dibalas dengan 10 kali. Apatah lagi kalau kita bersalawat 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang yang dimana hadis ini sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian derajat hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara, atau jagalah 5 sesuatu ini, atau jagalah 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal juga. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda identik
dengan power kekuatan, identik dengan masa yang bugar, identik dengan masa yang fresh, maka merugilah ketika ada pemuda yang tidak mengoptimalkan waktunya sebaik mungkin untuk terus mengais ilmu, untuk mencapai kompeten dirinya, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal di hari tuanya serta di akhirat nanti. Karena jamaah sekalian sangat identik ya, pemuda ataupun orang yang masih muda ini dengan semangat, dengan hirsun, dengan hamasah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat wajar bahwa jagalah, artinya di sini irtanim adalah manfaatkan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena kodrat yang pasti, sesuatu yang pasti, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sampai di hari tua, maka kita akan melewati masa muda dulu. Maka kami berpesan kepada diri kami sendiri, terkhusus kepada seluruh jamaah, bahwa mari kita memanfaatkan waktu muda kita sebaik-baik mungkin untuk terus belajar, untuk terus beramal. Kemudian wasiat kedua dari hadis yang mulia ini adalah wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini ada pernah juga ya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairu dzalik, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang membuat manusia ini tertipu atas nikmat itu. Masya Allah, ternyata tidak semua nikmat itu indah. Ketika mungkin kita berpikir kenikmatan, sontak mungkin kita berpikir kenikmatan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membahagiakan. Tetapi mari kita jadikan hadis ini sebagai motivasi besar bahwa ada dua kenikmatan yang menipu. Dijelaskan oleh para ulama, menipu artinya di sini banyak orang yang rugi atas nikmat ini. Apa itu? As-sihah, nikmat sehat. Bagaimana bentuk kerugiannya? Tidak mengoptimalkan dirinya bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sehatnya. Nanti dia sakit baru mengatakan, "Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, isfi mardona." Angkat penyakit kami ya Allah, niscaya ketika kami sembuh, kami akan mengoptimalkan ibadah kepadamu. Masya Allah, ketika dia sembuh kembali lagi. Ya, maka sesungguhnya orang-orang yang seperti adalah orang-orang yang merugi atas waktu sehatnya. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki-kaki kita ini tidak akan beranjak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ditanya beberapa hal. Salah satunya adalah an umrihi fima afnahu. Waktu luangnya, umurnya yang panjang, kesehatannya bagaimana ia habiskan. Mulut kita dikunci, jamaah sekalian. Dikunci rapat-rapat. Yang berbicara adalah alam dan anggota badan kita. Bagaimana persaksian mereka? Apakah betul kita diberikan umur yang berpuluh-puluh tahun? Apakah betul di umur yang berpuluh-puluh tahun itu berpuluh-puluh ribu amalan kebaikan kita juga? Atau jangan sampai kita selalu menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu atau engkau memiliki harta yang lebih qabla faqrika, sebelum itu habis, sebelum engkau jatuh miskin. Maka jemaah sekalian, betapa banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat suci Al-Quran yang mengingatkan, memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Ngeri sekali ayat ini jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berinfaklah kalian sebelum datang kematian.
Ada apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyesal nanti, orang-orang yang enggan mengeluarkan sedikit saja hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ya Allah, niscaya mungkin ketika engkau menangguhkan ajal kami, niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan berinfak, bersedekah, mengeluarkan ta'awun sesama. Maka orang-orang seperti adalah orang-orang yang memiliki dan merasakan penyesalan. Maka mari kita indahkan wasiat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa ghinaka qabla faqrika. Karena sesungguhnya sedekah dapat menolong kita, jamaah sekalian. As-shadaqatu burhanun, dalam sebuah hadis yang lain, sedekah adalah sesuatu yang nyata. Sedekah adalah penjelas keimanan kita. Kita mengaku beriman, kita mengaku sholat, tetapi kita enggan bersedekah, kita enggan mengeluarkan harta kita. Mari jamaah sekalian, ya, di bulan Rajab ini, ya, ulama mengatakan adalah syahruz zara', adalah bulan untuk menanam. Mari kita menanam sebanyak-banyaknya. Ya, kita menanam saham sebanyak-banyaknya, sehingga ketika masuk bulan Sya'ban kita sisa menyirami, dan bulan Ramadan kita menuai. Ya, kita menuai apa yang telah kita tanam. Mari kita banyak-banyak bersedekah. Jangan selalu kita menunggu disedekahi. Ya, jangan selalu kita menunggu untuk dikasihani, diberikan. Mari sekali-kali kita memberikan. Begitu banyak orang-orang di luar sana, di pinggir-pinggir jalan sana yang sangat membutuhkan daripada kita. Mari kita hadirkan hati kita. Kita menanam sebanyak-banyaknya amalan yang baik di bulan Rajab ini, sehingga betul-betul di bulan suci Ramadan kita menuai kenikmatan, kita memanen hasil yang baik. Karena begitu banyak, nanti orang mulai menanam, nanti orang baru serius, nanti orang memunculkan power ibadahnya ketika satu Ramadan. Makanya banyak buah yang busuk, ya, buah yang busuk yang ia tuai karena tidak cukup umurnya buah itu sampai masak, kemudian dia petik. Ketika kita insya Allah di bulan Rajab ini, kita optimalkan diri kita, waktu kita beribadah, kita tambah sedikit kualitas ibadah kita, maka insya Allah di bulan Sya'ban kita sisa menyirami, dan di bulan suci Ramadan kita akan tuai insya Allah. Kemudian, wa faraghaka qabla syaghlika, faraghaka qabla syaghlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nanti kita akan sibuk, jemaah sekalian. Ketika kita sudah punya istri, punya anak, bahkan punya cucu, sibuk sekali kita. Ya. Maka dari itu sebelum kita sibuk, mari kita optimalkan diri kita. Kita terus mengupgrade diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi rasa takwa kita. Nah, itu tadi hadis yang kami sampaikan tadi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, ada dua nikmat yang menipu. Yang pertama sihat, yang kedua adalah as-sihhat wal faragh, nikmat waktu luang, banyak sekali. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islamnya seseorang, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak ukuri dengan mampukah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu banyak masa luang kita. Maka betulkah di 24 jam sehari semalam ini lebih berat, lebih banyak, lebih sering kita mentadabburi Al-Quran dibanding mentadabburi gadget? Waliyadzubillah. Kita tidak tahu kapan akhir hayat menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kita sakit. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah menyampaikan umur kita sampai 80-90 tahun. Yang kita tahu saat ini kita masih bernafas menumpang di buminya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan aku mencintai orang-orang yang tidak pernah salah, aku mencintai manusia yang suci. Tidak. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu mengupgrade diri. Orang-orang yang selalu bermuhasabah,
dan orang-orang yang selalu berusaha bertaubat sebelum akhir hayat menjemputnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala di balik doa-doa, usaha, ikhtiar kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan waktu yang terbaik kepada kita, memanjangkan umur kita dalam rangka kita terus memperbaiki diri kita, karena kita yakini kita semua punya dosa, dan yang kita yakini pula sampai sekarang kita tidak bisa mengira-gira, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah dosa kita, dan kita tidak bisa memastikan banyak mana dosa kita dibanding amal kebaikan kita. Semoga saja sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki amal kebaikan yang lebih berat timbangannya dibanding amal keburukan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.